Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, sebelumnya yang kami hormati Ibu Winda Suci Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus, serta teman-teman yang kami cintai. Pertama-tama kami akan membahas salah satu topik kalkulus, yaitu integral tentu dan integral berbentuk suku-suku. Pada presentasi ini kami beranggotakan tiga anggota. Yang pertama saya Ramadhani Saputra. Saya Madian Pribadi. Saya Dr. Fiona Sapitri. Oke, sebelum kita mulai presentasi utama, izinkan saya sedikit mengenai pengertian integral tentu. Oke, kita masuk ke integral tentu. Apa itu integral tentu? Integral tentu dalam bahasa Inggris bisa disebut juga definite integral. Adalah integral yang sudah ditentukan batas nilai awal dan akhirnya. Untuk batas dari integral tertentu adalah A, kita lihat dari rumus, sampai B atau batas atas sampai batas bawah. Bentuk integral tentu yang sudah diketahui batas atas dan bawahnya direlasikan dengan rumus ini. Oke, untuk simpel keterangannya, di sini kita bisa lihat bagian-bagian integral tentunya. Yang pertama, ini adalah bentuk tanda integral, yang berarti kita melakukan proses pengintegralan, dan untuk batas bawah awal dari suatu nilai yaitu adalah A, dan untuk batas akhirnya yaitu B. Untuk keterangannya di sini di bagian sebelah kanan fx yang disebut integral dan fungsi yang akan diintegralkan. Nah, di sini untuk pengertian dan batas fungsinya, kita lihat dalam PPT dari awal, batas bawah merupakan titik awal atau batas kiri dari interval integrasi. Pada notasi integral, batas bawah ditulis dengan batas bawah lambang integral. Nah, untuk batas atas B merupakan titik akhir atau batas kanan dari interval integrasi. Pada notasi integral, batas atas ditulis dengan batas lambang integral. Nah, ini untuk secara singkat, fungsi batas atas dan bawah pada integral yaitu menentukan awal dan akhir perhitungan. Dia hasil temu angka yang pasti seperti luas daerah atau volume benda. Oke, pembahasan lebih lengkapnya kita serahkan kepada penyaji pertama, yaitu ada Ini rumusnya buat integral tentu kita tulis dulu ya.
X pantasnya ditambah 1. Lalu pas sudah disederhanain, kita ngelakuin batasan B sama A. Pokoknya di rumusnya tuh B-nya dulu yang dihitung, baru A. Itu aja. Masuk ke contoh soal ini. Ini rumusnya. Jadi langkah pertama nih, soalnya udah tahu integral batas B-nya 1, batas A-nya min 2. Terus soalnya ada 6 min 2x. Pangkat 1 nggak perlu ditulis lagi di sini. Langsung aja penghitungannya, caranya kita integralin dulu. Kita tulis 6x. Lalu ini caranya adalah 2x 2 per 1 tambah 1. Kenapa 1 tambah 1? Karena x-nya tuh x-nya tuh kan ada nilainya 1 ya. Terus ini x-nya sama, tulis di sini juga. Terus 1 tambah 1 juga. Tulis batasnya min 1 sama min 2. Lanjut. Kita hitung ininya. Si 2x ini tetap per x min 2x 2 itu kita batasannya 1 min 2. Terus ini bisa dikecilin nggak? Kita tulis jadi x min x pangkat 2. Sampai sini benar belum? Belum. Diapain dulu? Cari batasnya yang ini. Masalahnya pertama 6x kita ubah jadi batasan ini. Jadi 6 1 kurang 1 pangkat 2 dikurang ini emang rumusnya wajib 6 dalam kurung min 2 kurang min 2 pangkat
4/2 bisa dikecilin nggak? Ini berapa? Minus 7x. Baru deh kita hitung nih si 8 dan si 4. Gimana? 2, 8. Hitung bareng-bareng yuk. Yuk. 8 pangkat 2 berapa? 4 dikali 2 dikurang 7 kali 8 terus min 4 pangkat 2 dikali 2 dikurang 7 kali min 4 karena min sama min jadi plus. Satu 28 dikurang 56 32 tambah 28 Gini. Jadi berapa? Soal ketiga lanjut. Ada yang mau coba kerjain nggak? Ntar dapat hadiah. Ya, satu orang. Coba. Ayo. Hadiahnya Mercy.
kerjain bareng-bareng aja yuk. Ayo, sama 3 per 2 tambah 1. Terus X-nya 1 kurang 15. 1 tambah 1. X-nya ya, terus pokoknya kalau batasnya ada 0 pasti 0 hasil belakangnya. Terus ini 2 tambah 3 berapa? Berapa woi? Min 15 per 2. Paham nggak ya Kak? Pahamin aja ya. Terus lanjut ke slide 7. Ini penerapan integral tentu dalam kehidupan nyata. Integral memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari. Konsepnya tuh nggak cuma dipakai di dunia matematika, tapi dipakai ke bidang ilmu pengetahuan sampai ke teknologi. Contohnya kayak menghitung luas nih. Ini ada garis Y, ini ada yang garis X, terus ini ada batas A, batas B, terus ini ada hubungan. Hubungannya tuh Y sama dengan fx. Ya. Terus ini rumusnya nih, luas area sama dengan ini harusnya ada integral B A batasnya fx f dalam kurung x terus laku dx. Jadi gambar ini tuh ngilustrasiin sebuah daerah atau bidang yang terbentuk. Jadi sebenarnya
kan, cuman hasilnya tuh praktis gitu loh, bisa kehitung. Nah, untuk materi selanjutnya dilanjut oleh pribadi. Ya, materi selanjutnya yaitu integral berbentuk suku-suku. Jadi pengertiannya, integral berbentuk suku-suku adalah proses pengintegralan terhadap fungsi yang terdiri dari dua atau lebih suku, penjumlahan atau pengurangan beberapa fungsi. Dalam penyelesaiannya, setiap suku diintegralkan secara terpisah satu persatu. Kemudian hasilnya digabungkan. Nah, jadi kalau diintegral berbentuk suku-suku itu juga sama, ada integral tak tentu dan ada integral tentu. Dan ini rumus yang tentu, terus yang ini rumus tak tentu. Sebenarnya rumusnya sama aja, tapi dia jadi nggak ada batasnya aja. Ini tiga. Nah, ini jadi rumus dari integral bentuk suku atau polinomial atau aljabar yang diselesaikan dengan mengintegralkan setiap suku secara terpisah menggunakan angka dasar. Jadi kan misalnya kayak gitu tuh yang ada kayak gini, x Nah, ini tuh diintegralin sama satu, jadi misalnya fx diintegralin sama gx diintegralin. Ya, jadi kayak gini kalau misalnya, jadi pertama kan bentuknya seperti ini, lalu diintegralin satu persatu. Ya, selanjutnya dia ada sifat-sifatnya. Yang pertama sifat perkalian dan konstanta. Jika suatu suku memiliki koefisien atau konstanta, maka konstanta tersebut dapat dikeluarkan dari tanda integral. So, seperti ini. K-nya itu kan dalam integral. Jadi integral K kali fx dx. Lalu dikeluarkan jadi K integral fx dx. Selanjutnya ada kedua, yaitu sifat penjumlahan suku-suku atau suku-suku. Integral dari penjumlahan dua fungsi sama dengan jumlah dari masing-masing integral fungsi tersebut. Pertama di sini ada integral dalam kurung fx plus minus gx dx. Jadi sama dengan proses seperti itu yang tadi seperti rumusnya, integral fx dx plus minus integral lagi gx dx. Ya, sifat yang ketiga yang terakhir yaitu linearitas. Sifat gabungan sifat satu dan dua. Jika suatu suku memiliki koefisien konstanta, maka konstanta tersebut dapat dikeluarkan dari tanda integral. Jadi seperti ini. Ya, situ ada aturan-aturan pengoperasiannya. Jadi yang pertama, aturan mengubah bentuk akar menjadi pangkat. Jadi jika melihat akar, ubah menjadi pangkat pecahan menggunakan akar eksponen. Misalnya seperti ini. Ini kan ada seperti ini, ada yang di luar, ada yang pangkat dalam. Terus nanti diubah menjadi x, yang di dalam ini jadi di atas, yang di luar ini jadi di bawah. Seperti itu. Contohnya seperti ini, integral akar x dx. Lalu jadinya integral
variabel di bawah menjadi pangkat negatif. Jika variabel x berada di penyebut, naikkan ke atas dengan mengubah tanda pangkatnya menjadi negatif. Misalnya, kelihatan nggak sih? Misalnya 1 per x pangkat n. Nah itu nanti jadinya karena ini 1 berarti kan nggak ada perlu ada ini, jadi karena jadinya x pangkat min n seperti itu. Terus contohnya ada contohnya juga integral 3 per x kuadrat dx sama dengan jadinya integral 3x pangkat min 2 dx. Terus yaitu aturan penjabaran perkalian suku. Ini tuh tadi dipakai buat nomor 3. Jadi jika ada perkalian 2 huruf atau pangkat kuadrat, jabarkan terlebih dahulu hingga menjadi suku-suku terpisah. Integral tidak bisa langsung dikalikan 2 huruf. Jadi kalau kayak ini, jadi ini dikali dulu umum di sini. Jadi ini tuh cara hitungnya itu ini dikali sama ini, terus ini dikali sama ini, terus ini dikali sama ini, yang 2 dikali x kali x, itu x kali min 3, itu 2 kali x sama 2 kali min 3. Jadinya itu integral x kuadrat, x kali x kuadrat minus x kali min 3 min 3x terus 2 kali x tambah 2x 2 kali min 3 tambah 26. Jadinya x kuadrat min x min 6. Seperti itu diubah menjadi seperti ini. Dibentuk integral terbarunya. Ya. Selanjutnya ada soal integral berbentuk suku-suku tak tertentu.
Selanjutnya nomor 2. Dia masih sama aja nomor 2. Sama ya nomor 1 tadi, cuma angkanya aja yang beda. Nah ini berarti sama kayak tadi, ngerjainnya jadi langsung aja 10 2 4 tambah 1 X pangkat 4 tambah 1 minus 6 per 2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 Ya, selanjutnya soal nomor 3. Nah, ini kan bisa dilihat, ya kan X pangkat 4 di bawah. Berarti kita harus pakai tadi yang aturan yang kedua. Nah, kalau udah kayak gini, soalnya kita pertama manipulasi yang ini dulu nih, yang 3 per X pangkat 4. Jadi yang 3 per X pangkat 4 ini diubah jadi 3X pangkat min 4. Jadi untuk integral terbarunya 2X pangkat 3 plus 3X pangkat min 4. Kalau kayak gini baru bisa kita hitung. Nah, 2 per 3 tambah 1 X 3 tambah 1 plus 3 per min 4 tambah 1 X pangkat min 4 tambah 1 plus C. Jadi ini hasilnya 2 per 4 X pangkat 4 tambah 3 ya, 3 per min 4 tambah 1 jadinya min 3. Jadinya X pangkat min 3 tambah C. 2 per 4 itu jadi hasilnya 1 per 2 1 per 2 X pangkat 4 kali ini 3 bagi min 3 jadinya hasilnya minus, jadi minus X pangkat min 3 plus C. Jadi ini hasilnya.
pertama diubah yang 2 X pangkat 5 diubah menjadi 2X pangkat min 5. Baru nanti hasil nanti kita ketemu integral barunya. Jadi integral barunya itu 5X pangkat 3/2 dikurang 2X pangkat min 5 X baru bisa dihitung. Jadi ini dihitung langsung 5 3/2 tambah 1 X pangkat 3/2 X pangkat 3/2 tambah 1 min 2 min 5 tambah 1 X pangkat min 5 tambah 1. Nah ini hasil jadi 5/3/2 tambah 1 karena satunya itu dia nggak ada penyebutnya, jadi penyebutnya disamain jadi 2. Harusnya jadinya 3/2 tambah 2/2 X tambah ini 3/2 tambah 1 minus 2 min 5 tambah 1 jadinya min 4 X min 4. Nah berarti kalau ketemu di sini 5 tinggal atasnya aja ditambah, berarti 5/3 tambah 2 jadinya 5/2 X 5/2 minus 2 min 4 X min 4. Ini. Nah kan kalau kayak gini bingung ya, kalinya gimana? Jadi cara hitungnya itu ubah tanda baginya jadi kali, lalu pecahan yang di belakang dibalik di bawah jadi di atas. Jadi kan kalau misalnya kayak gini 5/5/2 itu sama aja dengan 5 dibagi 5/2. Nah biar gampang itu ini diubah menjadi kali tandanya, jadinya 5/2/5. Jadinya sama dengan 5 kali 2 10, 10 bagi 5 sama dengan 2. Jadi hasilnya itu hasilnya 5/2. Jadi kalau yang ini langsung kita ke 2X pangkat 5/2 minus, karena juga bisa dikecilin dan ini kebetulan minus sama minus jadinya positif 1/2 X pangkat min 4. Ini hasil akhirnya. Atau kalau misalnya diubah jadi akar bisa jadi 2 akar X pangkat 5 tambah, karena yang ini setengah 1/2 dikali ini X pangkat min 4, biar X pangkat min 4 jadi positif jadinya 1/X pangkat 4. Jadi X min 4 itu dipindahin ke bawah jadi menyebut, lalu dikasih atas pembilangnya 1 plus C. Sorry saya lupa. Jadi hasil akhirnya 2 akar X pangkat 5 tambah 1/2 X pangkat 4 plus C. Jadi hasilnya kalau misalnya mau dipindahin ke bentuk akar, ini hasilnya yang pertama. Kalau misalnya bisa dipindahin ke akar ini.
3 ditambah 4 per 2 jadi plus ya 2x kuadrat 2x kuadrat min 1x. Ini dikasih batas atas sama batas bawahnya. Batas atasnya itu ini juga semuanya 1. Nah biar nggak bingung, jadi kita ngerjain satu-satu aja dulu. Jadi kita kerjain pakai batas atas 3 dulu. F dengan 3 F dalam bentuk 3 sama dengan dimasukin berarti 2 per 3 2
selanjutnya soal yang terakhir. Soal nomor 4 itu batasnya 4, bawahnya 1, terus 3x.
atau 60,25. Ya, hasil akhirnya. Ya, ini penerapan integral untuk suku-suku dalam kehidupan nyata. Contohnya satunya ada bidang bisnis dan ekonomi, menghitung keuntungan maksimal di dalam usia bisnis, fungsi biaya marginal MC atau pendapatan marginal MM, seringkali bentuk suku-suku aljabar atau polinomial untuk mencari total keuntungan perusahaan menggunakan integral. Contoh, sebuah perusahaan tahu bahwa fungsi pendapatan marginal mereka dari menjual X unit barang adalah MM sama dengan 100 min 2X. Langsung aja begini kan, jadi M integral 100 minus 2X dx jadinya 100X min X kuadrat. Ya, kesimpulannya bahwa penyelesaian integral berbentuk suku-suku harus dilakukan secara bertahap dan sistematis. Langkah awal yang wajib dilakukan adalah mengubah sebuah bentuk akar atau pecahan menjadi bentuk pangkat biasa agar bisa dihitung dengan rumus dasar. Selanjutnya, setiap suku yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang dapat dihitung secara terpisah dari depan ke belakang. Silahkan kemudian ditentukan berdasarkan jenis integralnya. Integral tertentu akan menghasilkan fungsi baru yang diakhiri konstanta C, sedangkan integral tertentu akan menghasilkan satu nilai angka pasti dari selisih substitusi batas atas dan batas bawah. Selanjutnya saya serahkan ke Oke, terima kasih kepada seluruh penyaji atas pemaparan yang sudah dijelaskan tadi, dan kita sudah membahas integral tertentu dan juga seperti halnya hingga penerapan di dunia nyata. Nah, kami akan memasuki sesi diskusi. Ada 2 sesi diskusi, masing-masing satu sesi itu berisi 3 pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Ini berhenti dulu. Gak usah langsung aja. Oh. Siapa? Oke, dengan siapa? Mikel. Perkenalkan, nama saya Michael Valentino. Ini saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika batas atas batas bawah pada integral tentu ditukar posisinya? Gila. Tertentu Kameramen Ronaldo. Ditukar posisinya. ditukar posisinya. Apa yang terjadi jika atas batas tertentu ditukar posisinya? Ya, pada integral tentu ditukar posisinya. Coba ulang lagi. Apa yang terjadi Ya. jika batas atas dan batas bawah pada integral ditukar posisinya? Atas dan bawah ditukar posisinya. Ya. Ini kelihatan kan masih ini kan? Masih yang Iya. dah. Oh ya. Ya, ada lagi nggak yang mau bertanya? Tanya apa? Boleh. Tok. Saya Novaran Surya Putra dari kelompok 12. Saya ingin memberikan pertanyaan. Ini kan kita bahas tiap integral tuh punya fungsinya masing-masing ya. Nah, pertanyaannya tuh apakah semua fungsi dapat diintegralkan? Itu aja. Terima kasih. Dah. Yo, satu lagi nih buat sesi 1. Ada lagi nggak? Jan, bukunya. Ada lagi nggak? Ram?
saya Francesco Efraim dari kelompok 2. Kali ini saya ingin bertanya, apakah semua fungsi dapat diintegralkan menggunakan metode suku-suku? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, jelaskan. Semua fungsi diintegral. Menggunakan metode suku-suku. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, ini buat 3 pertanyaan udah kumpul semua untuk sesi 1. Neto. Pos di mana? Pos. Pencet uang. Aku nih. Gue bakal ngejawab. Jadi saya bakal ngejawab pertanyaan dari Mikhail. Pertanyaan itu kan dalam integral tuh apa yang terjadi kalau misalnya batas atas sama bawahnya ditukar. Misal misalnya ini ditukar jadi A atau B. Apa yang terjadi? Nilainya tuh bakal berubah, yang harusnya jadi positif jadi negatif. Ini nih, contohnya kayak tiga, satu, dua. Kalau misalnya ditukar jadi satu, tapi hasilnya bakal min 8. Itu ngejawab gak? Tiga. Jawab terus ya. Lanjut ke pertanyaan. Jawab dulu ya. Selanjutnya pertanyaannya Nopal, apakah semua fungsi bisa diintegralkan? Secara singkat jawabannya enggak. Jadi enggak semua fungsi itu bisa diintegralin. Jadi salah satunya syarat fungsi bisa diintegralin secara ringan. Sebuah fungsi fx pada interval AB dipastikan bisa diintegralkan jika memenuhi salah satu kondisi berikut. 1. Fungsi tersebut kontinu. Yang kedua, fungsi memiliki diskontinuitas. Jawab. Kasih. Oke, yang untuk nomor 3 soal pertanyaan dari Sesko, apakah semua fungsi diintegralkan menggunakan metode suku-suku? Jawabannya tidak. Metode integral suku demi suku mengintegralkan satu persatu bagian yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Hanya berlaku untuk fungsi polinom sederhana atau fungsi yang berupa penjumlahan atau pengurangan linear. Semoga terjawab. Oke, tadi kita sudah mengajukan pertanyaan dari sesi 1. Nah ini untuk sekarang kita membuka sesi 2 dengan 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Oh, nih Pak. Nama saya Deva dari kelompok 5. Pertanyaan saya, bagaimana integral tentu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari? Dah. Oke, ada lagi yang mau bertanya enggak?
ada lagi nggak nih? Lagi. Ada nih. Ini ada yang nggak ada lagi yang nanya? Bagaimana integral KTM diterapkan? Buat jawab pertanyaannya Deva, ini bisa dilihat di contoh di sini. Ini kan bisa dibilang integral tertentu ya. Sorry, ini taruh dulu. Jadi bisa diulang. Sorry, salah. Jadi bagaimana integral tentu diterapkan sehari-hari. Jadi contohnya satu, bidang teknik dan arsitektur. Dia menghitung luas dan volume tidak beraturan. Jawab. Nah ini untuk sesi 1 dan sesi 2 untuk pertanyaan kita tutup dulu. Nah sekarang kita masuk ke kritik dan saran. Di sini ada yang mau dikritik atau disaran, teman-teman? Kritik. Kritik. Ini udah tengah. Ya. Nah kritik. Perkenalkan lagi, nama saya Francesco Ibrahim. Saya ingin memberikan sedikit saran untuk kelompok 10. 10 ya. Nah, untuk penampilannya sudah sangat bagus sekali. Nah, cuman sedikit saran dari saya, kan di sini ada 3 anggota kelompok ya. Nah, menurut saya yang paling bagus dalam pemaparan itu terdapat pada Ade Octaviani Sabitri ya namanya, karena dia berinteraksi dengan audiens ya. Jadi mungkin saran saya terhadap Armadia dengan Novel Eji juga bisa melakukan hal tersebut atau memikirkan hal kreatif lain untuk menarik audiens membaca. Ya itu sekian sedikit saran dari saya. Terima kasih. Ini tinggal bagian kritik dan tanggapan doang nih, teman-teman. Madi itu madi. Aski. Nggak kritik. Oke, di sini untuk sesi kritik dan sarannya ditutup. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanggapan. Di sini ada yang mau bertanya? Nanggap. Ada yang mau bertanggap nggak? Ada yang mau menanggapi? Teman-teman. Oke, saya Rizky Ahmad Ifada dari kelompok 11. Menurut saya ini kelompoknya udah bagus ya. Sesuai apa yang diomong sama Sesko, improve dari Ade yang ngajak penonton buat ikut menghitung serta mengerjakan di depan. Mungkin bisa dikuasain lagi ya materinya untuk Ade. Untuk Armadia dan Ezi juga sudah bagus, suaranya kencang dan lumayan menguasai materi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas segala pertanyaan, kritik dan saran. Kami tutup dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.